are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this respective ceasefire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan tahmid kita hanya Allah yang berhak menerima. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Sabtu, tanggal 1 bulan Juni 2024 ini, dunia digegerkan dengan sebuah pernyataan yang insya Allah akan menjadi bersejarah, dan semoga pernyataan ini benar-benar akan jadi kenyataan. Amin ya Allah. Yakni ketika Bapak Prabowo Subianto selaku Menhan saat ini dan Presiden terpilih di dalam pertemuan Shangri-La Dialog yang ke-21 di Singapura menyampaikan insya Allah Indonesia siap untuk mengawal proses perdamaian, gencatan senjata, dan mengevakuasi daripada pasien-pasien kaum muslimin muslimat Gaza yang jadi korban 1.000 orang pasien. Ini luar biasa, saudaraku. Terbayang oleh kami bahwa Indonesia ini sesungguhnya adalah negeri dan negara yang sangat besar, dan seharusnya juga cukup mendominasi dan menentukan arah untuk kehidupan bernegara antar bangsa di kancah internasional. Semoga saja apa yang beliau pidatokan, yang disaksikan oleh seluruh umat manusia, yang didengar oleh seluruh utusan bangsa-bangsa yang hadir pada saat itu, ini benar-benar jadi kenyataan. Tentu saja sebagai anak bangsa, Zulkifli Muhammad Ali merasa terharu dan bangga. Semoga sekali lagi ke depan kita benar-benar diberi oleh Allah SWT pemimpin yang akan menjadi avant-garde, ya, yang akan menjadi orang yang paling menentukan untuk urusan Palestina di masa yang akan datang sampai Palestina merdeka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku dan sahabat-sahabatku yang tercinta, tentu saja pernyataan ini harus kami rilis, harus kami sampaikan, karena kita harus bersikap adil. Dalam kebaikan kita harus mensupportnya, harus menyebutkannya, dan harus memujinya, karena itu diantara adab orang Islam. Tapi dalam ketidakbaikan, dalam ketidaklurusan, tugas para da'i, para ulama harus meluruskan, harus menegur, menasihati dengan baik dan sopan, harus memberikan kebijaksanaan sehingga segala sesuatu yang tidak pada tempatnya bisa dikembalikan kepada tempatnya. Minimal kewajiban para ulama dan da'i yang mewarisi warisan Rasulullah SAW berupa ilmu dan kewajiban dakwah tertunaikan secara amanah. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai, kami muliakan. Terlepas daripada kisruh dan ributnya di masa-masa pilpres yang telah berlalu, sekarang telah ditetapkan beliau. Urusan berikutnya nanti di padang mahsyar. Tetapi tentu saja kita saat ini harus mensupport, harus mendoakan, dan harus mendampingi segala sesuatu yang akan diputuskan, yang akan direncanakan oleh pemerintah yang berkuasa, baik di penghujung masa ini ataupun untuk 2024-2029, kita support seluruhnya. Kita sebagai rakyat juga harus membersamai pemerintah ini dengan segala suka dan dukanya, selama itu dalam kebenaran, selama itu dalam kebaikan. Tapi kalau itu sudah menyimpang, tugas kita juga bersama-sama mengingatkan, meluruskan dengan cara-cara yang baik, ihsan dan bijaksana. Barakallahu fikum. Mari kita doakan pemerintah agar mereka ke depan terus dapatkan bimbingan hidayah Allah. Semoga di masa Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto, Indonesia menemukan kembali harga dirinya, menemukan kembali kewibawaannya, dan posisinya yang terhormat di mata internasional. Selama ini kita hanya jadi timun bungkuk, ya, tidaklah begitu dianggap, dan juga tidak begitu digubris. Bagaimana beberapa kali kepala negara kita saat ada di kancah internasional, betul-betul kita melihat belum ada yang mampu membuat mata dunia itu benar-benar tercengang, terkagum, dan bahkan mempertimbangkan kita dengan pertimbangan yang serius dan berat. Semoga sekali lagi
pada saat ini ke depan kita Indonesia dan rakyat Indonesia bisa berbangga. Sekali lagi kami ingatkan, berlaku adillah dan jangan sembrono, jangan membabi buta karena dia bukan pilihan saya, maka dia akan terus menjadi musuh saya. Itu salah, ya. Kita diperintahkan untuk menjadi pembela kebenaran, pembela yang hak sampai kita mati, bukan pembela orang. Siapapun di atas kebenaran, di atas yang hak, maka selama itu kita berada di sana. Ini baru langkah yang benar. Adapun 1-2 kesalahan yang dibuat oleh oknum atau pribadi, kita juga wajib berlaku insaf. Urusan mereka dengan Allah, tugas kita hanya memperingatkan, selebihnya kita berjalan bersama-sama dalam rangka bahu-membahu memperkuat dan memperkokoh posisi negara kita yang diharapkan ke depan akan menjadi negara yang dapat menentukan garis perjalanan dan kebijakan-kebijakan dunia internasional. InsyaAllah ta'ala, barakallahu fikum, doa kita bersama dan bravo kami ucapkan untuk Bapak Prabowo Subianto, bukan dalam proses dan dalam target menjilat, na'udzubillah, bukan kami tipe orang-orangnya, tetapi kami ingin bersikap jujur dan adil. Kami bangga dan kami bahagia ketika ada sesuatu yang memang layak untuk dibanggakan dan layak untuk dijadikan kegembiraan, dan kami akan berduka dan kami akan bangkit untuk memperkuat, untuk melurus ketika kami lihat ada yang menyimpang. Itu adalah karakter daripada agama yang lurus ini. Jazakumullah khairan wa iyana jami'an. Doa, saling berdoa kita dan mendoakan pemerintah yang sudah insyaallah berjalan dan yang akan dilantik di Oktober 2024 ini. Kita adalah bangsa yang kuat, kita adalah bangsa yang terhormat, bangsa yang tangguh, yang layak untuk menjadi perhatian dunia internasional dalam kebijakan-kebijakan masa depan. Zanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.